kasih mulia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Sasi, masih di sekali 60 tahun Pika. Hari ini spesial. Kenapa sih Sasa kalau nongol selalu bilang hari ini spesial? Spesial. Kenapa spesialnya? Kali ini saya akan mendatangkan seorang narasumber lain, ya. Narasumber yang kali ini saya datangkan dari Pontianak. Oh, siapa yang tahu telur Pontianak? Itu terkenal banget ya. Sampai banyak vlogger ya, food blogger tuh pada nyobain bikin itu. Apakah si narasumber saya ini juga bikin telur Pontianak? Enggak ya. Jadi kita akan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu narasumber saya. Ini spesial. Saya bilang kenapa spesial karena ini Pak Guru. Pak Guru. Ya, Pak Guru ini tapi juga Pak Pendeta. Kok bisa ya saya? Bisa ya. Jadi kita mau cari tahu siapakah beliau dan kita pengen tahu ceritanya apa, kita pengen belajar juga dari kisah beliau. Dan ini kisah yang menarik. Karena ternyata spoilingnya ya, Bapak yang satu ini Bapak-bapak ya. Bapak yang satu ini itu asalnya ternyata bukan dari Pontianak. Lantas dari manakah dia? Yuk kita cari tahu. Jadi tanpa berpanjang-panjang, saya hadirkan Pak Syawal. Halo Pak. Halo, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang bisa berjumpa dengan para pemirsa hari ini, para pendengar radio Muria. Terima kasih. Wah, tuh masih berseragam kan ya? Ini masih di sekolah. Ini masih Ya, ini masih title-nya masih Pak Guru nih gitu kan ya, ya. Jadi hari ini saya akan ya, ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Syawal. Nama lengkapnya tuh Pak Syawal Riyadi. Udah dengan ya, titel pendeta ya Pak ya? ya, sudah. Terima kasih, puji Tuhan sudah. Wah. Nah, jadi ini Bapak Pendeta Syawal Riyadi. Nah, kalau dilihat-lihat namanya nggak ada ponti-pontinya ya. Betul. Tadi saya juga Betul. kaget. Pak, Bapak tuh aslinya dari mana? Ya, Ya, pada penasaran kan? Ya, kita cari tahu. Pak, boleh dong Pak kenalan dulu sama Kekasih Muria juga Pipka Lovers yang belum kenal sama Bapak nih. Jadi Bapak ini sebetulnya siapa? Asalnya dari mana? ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang Radio Muria Jepara. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Sawal Riyadi. Kalau dengan nama Sawal berarti memang saya punya latar belakang yang tentunya bukan Kristen. Ya, saya latar belakangnya tentunya mewarisi nama Sawal. Sedikit cerita tentang kenapa namanya Sawal. Saya dilahirkan tepatnya tanggal 1 Syawal. Hari ini tadi pagi orang sholat Idul Fitri dan saya nanti malam dilahirkan oleh orang tua saya dan langsung orang Jawa. Saya dari Jawa Purworejo, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Jatikontal, Kecamatan Purwodadi di Purworejo, Jawa Tengah. Jadi ketika saya dilahirkan eh, pada hari Idul Fitri dan langsung diberi nama Sawal. Singkat cerita saya bertumbuh di keluarga bapak saya, mama saya, ya sebagaimana pada umumnya karena bapak saya, memang kami dari latar belakang Muslim. Bapak saya pernah menjadi ketua pengurus masjid di masa mudanya, pengurus ketua pemuda masjid di masa mudanya, dan pada akhirnya kami tahun 71 kalau nggak salah atau 72 ikut program pemerintah dari Jawa ke Kalimantan, yaitu program transmigrasi. Nah, di daerah transmigrasi itu sekitar saya di usia 5 tahun, sorry, saya di usia bukan 5 tahun, kelas 3 SD, mendekati sekitar kelas 3 sampai kelas 5 SD, saya lupa tahunnya persis, melalui orang tua saya menjadi percaya Tuhan. Jadi orang tua saya yang selama ini terus berdoa supaya ditunjukkan jalan yang lurus supaya bisa sampai di sisinya. Dan pada akhirnya berkat Tuhan di desa saya di daerah transmigrasi itu ada penginjilan. Jadi ada 2 orang penginjil yang kadang jalan-jalan dari desa ke desa dan sampailah di rumah kami disambut oleh orang tua kami dan bapak saya bertanya lalu diajarkan tentang jalan yang lurus itu tadi. Lalu melalui orang tua saya sebenarnya saya sudah menjadi Kristen. Jadi sekitar kelas 3 atau sampai kelas 5 saya juga lupa. Bapak saya percaya Tuhan Yesus.
menemukan jalan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, lalulah kami anak-anak diajak menjadi Kristen di usia masih kanak-kanak. Nah, puji Tuhan, dan terus bertumbuh di tengah-tengah saya Kristen satu keluarga, daerah transmigrasi yang notabene juga tidak Kristen, hanya bapak saya sekeluarga. Jadi ya seringkali dalam masa-masa kanak-kanak itu SD kelas 5, akhir kelas 6 dan seterusnya itu ya seringkali lah kalau namanya dapat ejekan waktu bermain SMP itu udah hari-hari, tapi saya bersyukur punya bapak mama yang peduli, akhirnya kami sering dibawa ke persekutuan-persekutuan yang ada di kampung kami, di gereja kami waktu itu, dan terus bertumbuh. Berjalannya waktu karena kondisi ekonomi, jadi saya harus merantau meninggalkan kampung halaman saya ke kota Pontianak yang sekarang saya ini. Di situ saya mandiri, saya harus bersandar sama Tuhan, jauh dari orang tua. Itu usia saya SMP kelas 8 sampai hari ini. Ya, jadi saya pisah dengan orang tua, paling banter ketemu setahun sekali kalau liburan sekolah begitu. Nah, secara pribadi akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi ketika saya ada di SMA kelas 1 kalau dulu, sekarang SMA kelas 10. Di situ dalam satu, karena saya dulu dikenal Tuhan Yesus di gereja, saya nggak sebutkan gerejanya, itu yang mengenal baptis anak-anak, jadi saya ikut dibaptis anak-anak. Pada akhirnya waktu SMA dulu waktu saya sebelum di GKMI, jadi saya mengenal Tuhan Yesus bukan di GKMI memang. Jadi gereja yang memperkenalkan Yesus kepada bapak saya itu menganut baptis anak-anak. Jadi saya pun dibaptis. Jadi saya belum mengerti apa itu baptisan dan sebagainya. Begitu saya SMA, saya mulai ikut satu kali ada sakramen perjamuan kudus. Karena tantangan pendeta itu berkata seperti yang saya lakukan juga hari ini, siapa yang sudah dibaptis mau ikut perjamuan kudus, silakan ikut perjamuan kudus. Tetapi barang siapa tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan, maka akan mendatangkan hukuman. Hari itu saya sudah berdiri mau ambil perjamuan kudus, SMA kelas 1, saya tidak jadi, saya duduk kembali. Begitu saya duduk kembali, kemudian selesai kebaktian, saya datangi pendeta saya yang waktu SMA, saya sudah tidak di kampung itu lagi. Saya bertanya tentang baptisan, tentang iman Kristen, dan sebagainya. Dan di situ saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Berkat pelayanan seorang pendeta yang waktu itu saya SMA. Jadi di situ saya boleh mengenal Tuhan dan saya boleh terus dibentuk di satu lembaga, ada kayak yayasan Kristen. Saya ditampung di situ dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA sampai selesai. Di situ saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan kemudian terus dapat bimbingan kerohanian dari pihak gereja dan asrama yang saya tempati di situ. Ini pertobatan saya. Akhirnya saya, ya kalau bagaimana kehidupan remaja saya, ya pada umumnya lah seperti anak-anak, tapi saya betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi pada peristiwa perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus, saya minta layani secara pribadi dengan gembala sidang saya pada waktu itu. Nah, terus kelas 1 SMA. Selesai SMA saya belum selesai, saya suka ikut Pak Pendeta saya waktu itu. Pelayanan ke desa-desa. Jadi di situ saya kemudian tergerak ketika saya kelas 3 SMA. Wah, di komplek gereja saya yang saya di Pontianak waktu itu tahun 9 atau 89 kalau nggak salah itu komplek kumuh. Dan di situ masyarakatnya banyak masyarakat Tionghoa yang waktu saya tahun 89, 88, 89. Jadi ketika saya duduk di sore hari di rumah, kebetulan asrama kami loteng tingkat 3, jadi saya lihat ke bawah ke masyarakat itu luas. Tiba-tiba saya tiba kasihan gitu, kok betapa banyak orang ini belum berjumpa Tuhan. Kalau hari ini kiamat bagaimana, saya pikir. Lalu sampai satu sore ada satu komitmen, Tuhan, saya mau deh Tuhan jadi alat Tuhan untuk menenangkan, untuk menginjili orang-orang ini, untuk mereka percaya Tuhan Yesus Kristus. Itu waktu itu masih SMA kelas 3. Nah, pada akhirnya tamat SMA, saya belum berani melangkah. Begitu tamat SMA belum berani melangkah,
saya masuk ke dunia kerja. Di dunia kerja itulah saya semakin kayaknya, ih, ini bukan tempat saya deh kayaknya. Hanya bekerja dalam 1 tahun lebih, saya memutuskan untuk berdoa dan ambil komitmen. Saya ambil studi di STT, menyerahkan diri buat Tuhan, melayani Tuhan itu mulai di tahun 90, dan puji Tuhan selesai 94. Itu latar belakang Wah, pertobatan dan panggilan saya melayani Tuhan. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih. wah, kisahnya lengkap ya. Jadi buat anda yang pada penasaran, oh tadi kenapa ya namanya Pak Syawal? Oh, sudah terjawab, tuh kan. Jadi lahirnya itu tepat 1 Syawal. Jadi Ya, habis wah, Idul betul. Fitri, ini hari ini Idul Fitri ini pagi ya, tentang malam tuh Pak Syawal lahir gitu. Dan yang menarik lagi sebetulnya eh, proses transmigrasi nih. Ternyata ini alasannya nih. Jadi dari Purwodadi, ternyata wong Jowo ya. Wong Jowo nggak jauh-jauh ya. Asalnya dari Purwodadi, tetangganya orang Jepara gitu kan. Ya, Terus kemudian ikut transmigrasi dan pindahlah ke Kalimantan. Pak, kalau boleh tahu waktu itu transmigrasinya pindahnya kemana ya Pak ya? ya, tepatnya di daerah Kecamatan Rasojaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kecamatan Hmm, Rasojaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, tahun kok- 1971. kalau sekarang berarti masuknya kota mana tuh? Kotanya yang gedenya apa? Kota gedenya kalau di Kuburaya itu kota Sungai Raya. Kami daerah Hmm. Kuburaya itu untuk Kalimantan Barat, bandara itu ada di Kuburaya, di kabupaten kami, bandara udaranya di Kalimantan Barat. Jadi kami wilayah bandar udara, Oh, di dekat bandar udara Supadio, ya, berarti ya. Oke, dekat bandar. oke. Wah, jadi orang tua akhirnya tinggal di Di apa Rasojaya, tempat di Mhm. Kecamatan Di tempat Rasojaya. transmigrasi tersebut ya. Ya, Nah, terus kemudian ketika Bapak akhirnya berpindah, kan mau nggak mau, judulnya kan terpaksa ya Pak ya, terpaksa terpaksa pindah gitu. Ketika SMP itu pindah ke Pontianak. Saat itu pindah sendiri atau bersama dengan saudara-saudara atau gimana sih Pak perpindahannya ya, ke menarik Pontianak? sekali. Terima kasih, Bu. Pindahnya itu karena kondisi saya membaca memang waktu itu daerah transmigrasi juga saya melihat sih kayak saya bisa putus harapan, tidak ada harapan apa-apa kalau saya tetap tinggal di daerah waktu itu, di masa saya SD, karena saya tamat SD juga di desa itu. Saya harus tahan 1 tahun baru lanjut SMP karena kondisi ekonomi transmigrasi waktu itu. Dan kemudian begitu kelas 2 SMP, saya sudah mulai berpikir, wah ini kalau saya berlanjut standby di sini, sulit masa depan studi saya ini. Akhirnya bahasa Jawanya saya ngenger, Ibu. Ngenger. Jadi memang saya ikut orang. Di SMP saya diadopsi oleh orang dari, saya sebut saja sukunya suku Batak. Saya disekolahkan oleh saudara kita suku Batak. Kebetulan juga waktu itu dia beribadah di gereja kami di kampung yang bapak saya percaya Tuhan Yesus. Jadi saya dibawa, saya ikut, saya sendiri, tidak ada hubungan keluarga karena saya orang Jawa, dia orang Batak. Kemudian begitu tamat SMP, orang Batak itu memang waktu itu kondisinya memang saya pribadi memahami, saya dikembalikan ke orang tua karena kondisi ekonomi. Hmm. Tapi waktu dikembalikan ke orang tua, saya juga nggak mau. Akhirnya saya mandiri, saya dapat tempat asrama Kristen, model seperti yayasan Kristen yang menampung anak-anak yang kurang mampu. Saya memberi diri di situ selama 3 tahun. Free biayanya, tapi ya saya ditampung di situ, disekolahkan, diberi makan dan sebagainya sampai selesai SMA. Itu suku Tionghoa, pendeta juga. Itu yang menampung kami. Eh, dan sampai tamat SMA, saya sudah mulai, tadi saya katakan saya bekerja 1 tahun karena walaupun saya mau melayani Tuhan, saya masih sempat melarikan diri, bekerja, dan akhirnya
Ya begitu kuliah ya belajar mandiri lah bagaimana caranya. Dan puji Tuhan di tahun 92 waktu saya mahasiswa, saya dapat sponsor dari anak Tuhan untuk saya menyelesaikan studi S1 sampai selesainya, yaitu tahun 91 di STII Jogja. Itu Bu, terima Wow, kasih sedikit. wow, wow, wow. Ini journey-nya agak eh, berputar-putar ya. Ternyata nih udah dari Jawa dibawa eh, pergi ke Terang, daerah transmigrasi di Kalimantan. Udah sampai ke sana, ternyata hidup juga nggak bisa seindah yang ya dibayangkan. betul banget. Terus eh, akhirnya diadopsi sama orang Batak ya. Ini udah percampuran suku bahasa nih. Jangan-jangan Pak Sawal nih jago banget nih semua bahasa nih. 3 tahun diadopsi dan dirawat sama orang Batak. Kemudian eh, waktu masuk SMA dirawat lagi dengan orang yang lain suku lagi dari suku Ya, Tionghoa. Di situ ada asrama, disekolahkan dan ya, berpendidikan di situ. Nah, saya membayangkan Bapak Syawal ini pada akhirnya menjadi manusia plural gitu. men, Manusia, artinya gini, karena Pak Syawal ini bertumbuh di keluarga yang berbeda-beda. ya, Ada Trans Jawanya, tapi lingkungannya adalah lingkungan Kalimantan yang notabene pasti akan banyak Melayu dan Dayak dan ya, sekitarnya lah ya. Kemudian bertumbuh di keluarga yang kedua ada keluarga dari budaya Batak. Kemudian berpindah lagi, diadopsi dan dirawat oleh keluarga Tionghoa. ya Ini betul. nilai-nilai apa lintas budayanya banyak nih. Jadi cadangannya Pak Sawol ini sebenarnya banyak banget gitu. Pernah mengalami menjadi anak Muslim. Ya, Pernah juga akhirnya bertumbuh menjadi anak Tuhan. Sampai akhirnya mengalami sebuah perjumpaan pribadi di mana Pak Syawal sendiri tahu bahwa aku harus tahu kebenarannya dulu, bukan hanya karena aku dibaptis ketika aku bayi, tetapi karena aku tahu siapa juru selamatku dan aku mengaku aku percaya. Gitu. betul, Sampai akhirnya itulah yang menjadi titik awal perubahan Pak Syawal dan beliau menyadari pentingnya ya, karena itu pasti mengubahkan sekali masa. Nah ini yang menarik adalah ketika masa-masa panggilan itu, saya menyadari sekali dari cerita Pak Syawal, kisahnya sangat tidak mudah. Kehidupan terasa sangat-sangat sukar di antara eh, tekanan ekonomi dan saat-saat itu kan memang apa ya kehidupan rasanya kayak 90-an itu ya nggak semua berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan apalagi ya ketika betul, Pak Syawal cerita, ketika aku mau kuliah itu pun tidak mudah, harus berjibaku, aku mau gini, mau gini, mau gini, mau gimana, jauh dari orang tua dan tidak bisa mengandalkan pemberian orang tua juga. Jadi betul. kayak surfing by myself, jadi ya hanya bersandar pada diri sendiri dan pertolongan Tuhan gitu. Pertolongan Tuhan. Ya. Saat itu, saat itu Pak, saya tahu pasti challenge-nya banyak. Tantangannya nggak mungkin cuma sampai di situ aja. Eskalasi tantangannya itu saya akan meningkat terus gitu. Karena setiap jenjangnya ya. Ya, Tantangan terberatnya apa sih Pak saat itu? ya, tepat sekali. Jadi tantangan terberat ketika saya sudah memberi diri buat Tuhan, saya masih coba memaksa Tuhan. Saya memberi diri buat Tuhan, saya coba memaksa Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Karena ketika saya memberi diri buat Tuhan, status saya itu masih tenaga kerja di sebuah perusahaan swasta. Jadi semester pertama saya minta izin sama perusahaan, saya mau kuliah. Saya bilang, cuma saya tidak beritahu kalau saya kuliah teologi. Saya hanya bilang, saya mau kuliah karena bos saya itu dulu saudara kita Katolik, orang Tionghoa. Lalu ya dia antara mengizinkan dan tidak mengizinkan. Tapi saya diberi waktu 1 semester. Begitu 1 semester, selesai saya kuliah, puji Tuhan nilainya sangat, saya sangat bersyukur.
Lalu saya dipanggil sama perusahaan, ditantang cuma satu aja. Kalau kamu masih mau kuliah, kamu berhenti kerja. Tapi kalau kamu berhenti kerja, berhenti berhenti kuliah, kamu lanjut kerja. Tapi kalau kamu masih mau kuliah, kamu harus berhenti kerja. Itu pilihan yang berat buat saya tentunya. Kenapa? Karena saya kuliah waktu itu ya 1 semester itu untuk biaya saya kuliah. Saya belum punya sponsor dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya memutuskan saya tetap kuliah, nggak apa-apa saya berhenti kerja. Selesai sudah. Jadi mandiri, itu tantangan terberat ketika saya memberi diri melayani Tuhan. Tentu memang dari satu sisi itu ekonomi. Karena saya harus kalau zaman dulu saya memulai karir itu setelah saya diputuskan oleh perusahaan, saya harus tetap membayar kuliah, saya harus tetap kuliah di teologi. Saya pinjam sepeda motor untuk ngocek. Jadi kita sewa motor itu. Saya per hari itu Rp3.000 zaman dulu biaya sewanya, rusak dan sebagainya tanggung saya sendiri. Dan itu kadang-kadang tidak nutup untuk pendapatan satu hari. Tapi ya Tuhan pelihara dan seterusnya. Ya sampai akhirnya ya tantangan perkuliahan Tuhan izinkan terus berjalan, tapi Tuhan punya cara memang luar biasa indah. Jadi sementara saya ngojek sekitar hampir 1 semester, sambil ngojek, sambil kuliah, tantangannya unik lagi, karena kampus saya di STT itu, saya tidak boleh berjalan dengan orang yang lawan jenis, apalagi naik sepeda motor boncengan gitu, karena di mahasiswa teologi ya. Jadi wah itu dilema. Jadi kalau naik cari penumpang yang hanya satu jenis, itu aja gimana mau dapat uang. Sementara saya sponsor memang belum ada waktu itu. Jadi saya hanya berdoa terus, ya sudah kalau saya, yang penting saya masih bisa kuliah. 1 semester belum sampai, Tuhan kirimkan saya ketemu teman saya yang sudah buka usaha baru, yaitu usaha yang pernah saya kerjakan dulu juga selama saya kuliah itu. Lalu dia bilang begini, kamu bantu saya aja kerja mau enggak? Saya bilang, saya masih kuliah, gimana bantu kamu kerja? Udah pokoknya hitungnya per jam, kamu kerja jam berapa terserah kamu, karena saya sudah agak mahir di pekerjaan saya waktu itu. Jadi dia tahu kawan saya ini. Lalu saya direkrut, saya dibayar per jam Rp1.000. Jadi saya bekerja di tahun kedua saya kuliah, semester 3 sama semester 4. Saya pagi kuliah sampai jam 2, sampai jam 3, nanti pulang istirahat sebentar di asrama, kemudian jam 5 saya lanjut bekerja secara fisik sampai jam 10 malam. Itu saya lakukan selama 1 tahun. Itu semester 4, 3 dan semester 4. Nah, puji Tuhan, Tuhan beri saya kemampuan demi kemampuan. Itu tantangan dalam hal perkuliahan ketika saya menyiapkan diri menjadi hamba Tuhan di STT. Tantangan yang kedua, di STT saya itu keren. Saya salut dengan STT yang pernah saya kuliah dulu, yang membentuk saya jadi hamba Tuhan. Itu ada syarat untuk mencapai nilai pelayanan C, itu wajib menjangkau jiwa baru. Itu wajib dari kampus. Nah, saya sebut saja kampus saya itu STII. Nah, itu STI modelnya kayak begitu, STI yang di Jogja itu. Jadi, nah ini satu sisi saya harus kuliah, satu sisi saya harus memenuhi kebutuhan kuliah. Saya nggak berani mengandalkan orang tua karena memang saya tahu kondisi orang tua. Tapi di sisi lain saya harus mencari jiwa. Nah, kalau mencari jiwa, gereja saya waktu itu memang di wilayah kota Pontianak, itu sulit saya dapat jiwa. Karena di gereja saya yang waktu saya kuliah itu, ada 2 kakak tingkat saya, satu kelas, satu angkatan, jadi satu kampus. Jadi kalau ada baptisan baru pasti punya dia. Jadi dengan hikmat Tuhan, saya beranikan diri buka pelayanan baru di satu desa. Kalau dari kota Pontianak yang saya semester waktu baru saya kuliah itu, dari Pontianak naik mobil itu minibus, itu paling enggak 1,5 jam baru sampai di kampung kalau bisnya ada. Tapi kalau nggak ada bisnya, nunggu waktu aja. Dari kampung saya tarik sepeda, jadi saya pinjam sepeda orang tua saya pakai sepeda engkol, itu sekitar 1,5 jam juga. Nah itu saya kerjakan dari waktu ke waktu dengan ya puji Tuhan. Akhirnya di tahun kedua saya kuliah, nah, puji Tuhan syarat itu terpenuhi, saya dapat nilai pelayanan C. Itu di tahun kedua saya kuliah, masuk semester 5. Nah begitu semester 5, karena saya kuliah di Pontianak, saya ditransfer ke Jogja.
oleh pihak kampus untuk menyelesaikan S1-nya. Nah, di Jogja peristiwa sama lagi terjadi. Jadi tadi saya sebutkan saya tahun 92 dapat sponsor, tapi sekali saya berangkat ke Jogja, sponsor saya tunggu-tunggu juga nggak ada dikirim. Jadi ya udahlah, kita berdoa saja. Saya hanya berkomitmen kalau Tuhan panggil saya, Tuhan perlengkapi saya, Tuhan mampukan saya dan sebagainya. Nah, Wow. puji Tuhan, sampai saya di Jogja sekitar 4 bulan saya kuliah, baru dikirim transferan dari sponsor. Itu yang membantu saya sampai akhirnya saya menyelesaikan kuliah dengan baik di tahun 94. Itu tantangan dalam hal studi maupun dalam hal pelayanan di awal Wow. sebelum saya di GKMI. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Dari kisahnya nih, udah, ini saya membayangkan Pak Syawal ini pekerja keras banget. Karena dari awal cerita, ini udah struggle-nya luar biasa. Mana sih celahnya Pak Syawal nggak apa ya? Saya bayangkan bahwa kalau beliau hanya mengandalkan dirinya sendiri, Amin. itu pasti burn out, Ya, pasti pasti akan menyerah. Ada level-level di mana yang saya mendengarkan cerita Pak Syawal, kalau saya sendiri yang harus menjalankan rasanya nggak mau. Deh. Ada banyak sekali keterbatasan yang pada akhirnya harus terjadi. Baik sponsor, harus kerja, dan diberi opsi yang tidak mudah juga, gitu kan. Pilih kerja, kuliah. Kalau mau kuliah, ya berhenti kerja. Kalau mau kerja, ya berhenti kuliah. Lebih jauh lagi, ternyata memang harus meninggalkan kota Pontianak lagi. Harus pindah lagi ya, kembali ke Jawa, gitu kan. Kembali ke Jawa dengan Rasau, budayanya. Bu. Hah? Kembali ke Rasau, di kampung halaman yang ditransmigrasi. Kembali ke Rasau, gitu kan. Jadi eh, situasinya memang sangat-sangat tidak mudah gitu ketika harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengandalkan dan mencari sponsor. Eh, Mau meminta bantuan orang pasti ya tetap aja terbatas, namanya orang kan ya. Nah, tetapi dari situ yang saya penasaran, pernah nggak sih Pak, Bapak ada di level udah deh aku menyerah aja. Iya, Aku aku berhenti aja deh. Kelihatannya nggak mampu kalau harus gini-gini terus gitu. Capek rasanya, ya harus kerja, ya harus ngojek, yang harus ini, yang harus itu, harus harus apa ya namanya? Kan itu kayak bikin tekanannya jadi semakin berat ya dari waktu ke waktu. iya. Nah nggak sih Pak kepikiran untuk menyerah Baik, aja deh di tengah jalan? ya. Terima kasih, Bu. Jadi selama saya studi memang dan malah dalam pelayanan, justru pernah saya pengen kayaknya memandang itu ketika sudah married, sudah punya anak pertama, di sekitar tahun 2000 awal, saya pernah dikecewakan oleh pendeta senior yang waktu itu sudah melemahkan hati saya, sepertinya udah untuk apa lagi saya melayani Tuhan kayak gini, udah saya kerja capek-capek, melayani capek-capek, dan sebagainya. Tetapi semasa saya studi malah ketika saya berat itu, saya ambil komitmen saya harus lewati begitu. Itu kalau selama saya studi, justru kalau waktu saya dalam pelayanan pernah Ibu sekali, karena waktu itu ya ini membuat peristiwa itulah membuat saya kemudian memulai dan berjumpa dengan GKMI. Jadi waktu itu sebelum di GKMI, jadi saya sudah melayani mulai dari tahun 94. 94 saya selesai kuliah langsung pelayanan, kemudian 95 saya merit. Nah, tahun 2000 saya sudah punya anak waktu itu sekitar umur 2 tahunan begitu anak saya. Jadi saya diprogramkan oleh gereja saya, di mana gereja kami mendirikan sekolah Alkitab. Saya termasuk yang ngajar di situ juga, saya juga turut mendirikan, tetapi eh, sudah didoakan 1 tahun, bukan saya mau, tapi yayasan kami yang memprogramkan. Tiba-tiba menjelang hari H, batal sepihak tanpa sepengetahuan saya. Itu waktu itu membuat saya down. Jadi saya udah, aduh, bong ya, saya nggak mempromosikan diri untuk
jabatan itu, saya memang sedang aktif dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tiba-tiba jemaat lokal yang saya layani sudah siap buat perpisahan untuk pemberangkatan saya ke pelayanan yang baru. Tiba-tiba berhenti sepihak, saya nggak tahu maunya Tuhan. Dan rasanya kenapa yang membatalkan itu justru dengan alasan pertimbangan karena STT yang kami buat itu waktu itu tahun 97 kalau nggak salah, tahun 2000 saya dibatalkan. Itu kami keberkatan tanah cukup besar, donatur ngasih tanah di komplek itu. Kemudian yang diberangkatkan bukan saya, tapi ada seorang insinyur pertanian yang dikirim di STT itu untuk mengelola tanah. Saya nggak dikirim, jadi bukan kecewa karena nggak dikirim, tapi karena saya sudah diprogramkan, didoakan, bukan program pribadi saya, tiba-tiba menjelang hari H, nggak jadi. Itu saya terpukul sekali waktu itu, Ibu. Tapi akhirnya ya kita nggak boleh jatuh terpuruk. Saya melihat bagaimana Tuhan percayakan keluarga saya mendukung saya. Anak saya sudah diberkati anak yang cukup sehat waktu itu di umur 2-3 tahun begitu. Kami berdoa lagi, terus ya saya putuskan untuk tanya sama pendeta senior yang tadi membatalkan itu, bolehkah saya sudah pelayanan di sini kan sudah 6 tahun, saya coba pelayanan baru di luar organisasi kita. Lalu ya ketua yayasan itu berkata kepada saya, ya sekiranya Pak Sawal pandang itu baik, ya silakan kerjakan. Di situ saya melangkah, Ibu, dan barulah mulai pelayanan di KMI sampai hari ini. Itu, Bu, Oh, ketika tantangan terberat. masa-masa yang nggak menyenangkan dan nggak nyaman pastinya ya Pak ya. Sudah ada Oke, pengharapan, eh, dipikir ini baik, ternyata nggak juga. Tapi tentunya Tuhan memberikan rencana yang indah. Di amin. Ya, setiap fase yang tidak enak itu betul. selalu Setuju sekali. Tuhan mengajarkan sesuatu yang indah. Saya mendengar Setuju. cerita Pak Syawal membuat saya semakin bersemangat. Kenapa? Karena dari kisah ini kita tuh belajar loh. Terkadang Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi untuk memproses kehidupan kita. Apakah Amin. benar kita itu bergantung 100% sama Tuhan? Apakah benar kita tuh yakin 100% sama Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan? Apakah benar kita percaya pada rencana-rencana Tuhan? Pak Syawal salah satu buktinya. Dari Amin. kisah yang diceritakan beliau, tidak ada satupun celah hal yang mudah. Semuanya sukar. Tapi kok bisa sampai sekarang? Bahkan informasinya nih ya, Pak Syawal ini jadi guru agama. Ya, sekarang nih Pak Syawal ini guru agama Kristen di sekolah negeri. Ya, walaupun yang siswanya, siswa Kristianinya tuh nggak banyak ya, perbandingan antara jumlah siswa secara keseluruhan sama siswa Kristianinya itu paling berapa persen tadi ya Pak? Ya, kita hitung di bawah lima Amin. persen, di Berubah bawah lima lima persen. persen. Dan betapa luar biasanya ketika beliau masih dipakai di tempat itu. Dan tadi saya sempat cerita-cerita juga sama Pak Syawal gitu untuk tahu sebetulnya latar belakangnya seperti apa sih Pak Syawal tuh tinggalnya di mana gitu. Nah, beliau bercerita sebetulnya ya posisinya Pak beliau tuh kalau tinggal dan pelayanannya tuh ada di Pontianak Utara yang notabene memang komunitas di sana adalah lingkarannya masyarakat di sana tuh kebanyakan adalah masyarakat Tionghoa kan dan kebudayaannya lah ya. Tetapi di tempat Pak Syawal sekarang mengajar itu posisinya itu ada di Pontianak Timur gitu. Di mana ini kontras ya, yang tadi Tionghoa banget, yang ini nih enggak keraton Melayu di mana masyarakat di situ kebanyakan yang tinggal dan bersekolah anak-anak di situ juga di kalangan keraton. Kebayangan nggak sih? Dan banyak pluralnya adalah percampuran antara Melayu dan Madura justru tuh agak rumit ya gitu kan agak rumit tetapi disitulah eh, bagaimana tuh tempatkan seseorang kadang-kadang itu nggak off box ya kok Tuhan kirimnya ke tempat yang seperti itu sih gitu dan tempatnya tidak mudah loh siapa bilang tempat itu mudah Pak Syawal tuh bukan orang asli Kalimantan Pak Syawal nih pendatang dari Jawa
Tapi Tuhan tempatkan di tempat-tempat yang sebetulnya jauh banget gitu. Maksudnya kasih ekspektasi gitu. Tuhan bakal tempatin di tempat yang seperti itu. Ya, saya percaya ini rencana Tuhan buat saya, Ibu. Jadi saya lanjutkan lagi juga nanti berkaitan tantangan dan kemudian pelayanan ke depan sampai hari ini di GKMI. Dan puji Tuhan, Ibu, doakan karena gereja kami GKMI Siantan 1 Mei nanti akan didewasakan di tempat yang saya gembalakan itu. Ya, Hmm. nanti 1 Mei ini oleh Wow. BPH Sinode GKMI. Ya, jadi saya percaya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi yang saya katakan tadi ketika saya tidak jadi dipindahkan itu memang posisinya memang di kampung. Jadi begitu saya menyatakan diri, bolehkah saya memulai pelayanan baru, kalau boleh di luar organisasi kita, lalu pendeta senior saya berkata, ya kalau Pak Saul anggap baik, silahkan. Itu tahun 2000. Nah, begitu di kampung itu, kemudian saya turun ke Pontianak bersama dengan keluarga. Coba bagaimana berdoa ya di Pontianak. Nah, bersyukur kepada Tuhan, saya dipertemukan dengan ya saya sampaikan dari 94 itu di gereja yang di kampung itu gereja kami punya sekolah dan saya yang mengelola sekolah itu 6 tahun yang lalu sebelum tahun 2000. Tepatnya mulai dari 95 sampai tahun 2000 saya punya TK, SD, SMP dan saya leadernya. Jadi dari situ saya memang dari 94 sudah terjun di bidang pendidikan. Saya juga gembala, saya juga leader di sekolah yang 94 sampai 2000. Jadi begitu tahun 2000 saya harus meninggalkan kampung itu, saya ke Pontianak dan di Pontianak hati yang rindu berdoa, rindu menginjili itu memang tidak putus. Jadi dengan kondisi yang ada, satu hari Bu saya penginjilan dan saya sedang berdoa di satu nenek orang Tionghoa yang sekarang wilayah saya pelayanan itu, dan ternyata anak nenek itu adalah kepala sekolah salah satu sekolah elit Kristen di Kota Pontianak. Dan dia tahu Oh. dia kawan saya waktu saya di desa itu, kawan-kawan sama-sama kepala sekolah. Nah, jadi dia tahu kalau saya sudah tidak lagi di kampung itu. Tiba-tiba selesai saya berdoa itu saya percaya itu cara Tuhan. Tiba-tiba saya tidak tahu kalau nenek itu adalah orang tua dari mama dari kepala sekolah itu. Saya sedang pelayanan, habis saya berdoa, amin, saya ngomong-ngomong, Bapak ini datang, lalu, loh Pak Saul kok di sini? Saya bilang, loh kok Pak ke sini? Ini mama saya katanya. Dan seterusnya, singkat cerita, udah Pak Saul ngajar di sekolahan saya, mau enggak? Itu Hmm. salah satu sekolah elit di Kota Pontianak, Bu, namanya Sekolah Kristen Immanuel, yang sampai hari ini masih eksis dan punya kampus estate universitas, itu di Kalimantan Barat, itu dikelola oleh gereja Tionghoa di Kalimantan Barat. Tuhan izinkan saya ngajar di situ melalui kawan itu. Jadi terjemahan saya adalah saya dulu tanda kutip nggak digunakan di kampung, Tuhan angkat di Kota Pontianak dan jadi guru agama di sekolah elit lah saya katakan. Nah dari situ muridnya 90% Tionghoa dan 70% dari 90% yang Tionghoa itu belum Kristen, yang Kristen sedikit. Jadi itu saya juga guru agama di situ tempat saya penginjilan, Bu. Di situ tempat saya penginjilan dan kemudian eh, tahun 2000 itu saya ketemu dengan satu guru agama Kristen negeri di wilayah Pontianak Utara itu, guru SMP, yang mana dia muridnya juga banyak murid Tionghoa yang bukan Kristen, tapi ikut belajar agama Kristen. Jadi dunia pendidikan sangat efektif untuk menjangkau. Saya sebagai guru, saya mengalami banget ini. Jadi Pak Guru itu, yang guru SMP itu membuat sekolah minggu, istilahnya itu ekstrakurikuler untuk anak SMP. Jadi dilayani waktu itu 2000 saya ketemu dengan beliau, saya join sama Bapak ini, guru SMP ini, join dan kemudian persekutuan itu berjalan 1 tahun. 2000 sampai 2001 ada progres. Karena di situ komplek orang Tionghoa yang saya sebut tadi Pontianak Utara tadi itu. Begitu ada progres, tahun 2001 kami merayakan Natal. Rumah rumah Pak Guru itu yang kami pakai, anak-anak itu tidak muang. Dan pada akhirnya
sekitar awal 2000, akhir 2001, kami berusaha lah, ini saya sama Pak Guru itu berkata, ini murid kita makin banyak nih, kita bawa kemana gereja ini? Kita tidak ada gereja, ini di rumah Bapak, di rumah Pak Guru itu tadi. Terus, iyalah Pak, kita cari sama-sama. Akhirnya kami hubungilah pihak gereja-gereja. Puji Tuhan, Februari 2022, 2002, Februari 2002, kami dapat kontak person dengan Tipka. Yang ini akan itu kami ditinjau Februari 2002 Yayasan Tipka yang waktu itu diwakili oleh Pak Dri Susanto, Pak Dani Pribadi, dan Ibu Hanli. Waktu itu saya ingat, jadi ada 3 orang meninjau kami, lalu mereka berpikir, oh ya oke, nanti kita tindak lanjuti. Puji Tuhan, akhirnya Agustus 2002 kami diadopsi menjadi cabang Tipka yang ada di Siantan. Agustus 2002, 1 September 2002 itu kami mulai ibadah perdana GKMI Siantan yang sampai hari ini kami rayakan sebagai hari ulang tahun GKMI. Nah, itu dari mana murid jemaatnya memang betul dari nol, Bu. Itu dari anak-anak binaan Pak Guru Agama tadi itu yang SMP. Terus kami bina terus ya, anak-anak murid saya di Immanuel saya arahkan. Nah, terus saya selain guru di Immanuel itu waktu itu juga masih agak muda, sekitar tahun 2001 2002 itu masih agak gesit. Saya ada jam kosong, saya kejar ke satu SD yang di dekat gereja saya, SD negeri, muridnya banyak Tionghoa tapi belum Kristen. Saya menghonor di situ 4 tahun, tapi bukan honor lagi, itu kerja bakti benar-benar itu, karena 4 tahun ini serius Bu, saya tidak pernah dihonor di gereja waktu itu tahun 2000. Tahun 2000 ya, sekitar tahun 2000-an gitu. Selama 4 tahun saya tidak dihonor, tapi saya ngajar, saya harap dapat anak sekolah minggu, karena kalau di Siantan ini di kota kami Pontianak Utara, saya sampai sekarang jemaatnya itu hampir 60 atau 65% orang Tionghoa. Itu anak-anak di kota kami itu yang Tionghoa, kalau diajak sekolah minggu, diajak ibadah remaja, orang tuanya mendukung. Nah, jadi apalagi kalau status saya Pak Guru, jadi mereka selalu berkata, ini Pak Guru saya mau ada kegiatan dengan Pak Guru saya. Itu sangat didukung, Bu. Nah, kecuali kalau mereka udah bertumbuh dewasa, nanti kita mulai injili untuk terima baptisan, itu yang kadang-kadang masih pro kontra. Tapi bukan berarti tidak bisa. Dan puji Tuhan sampai hari ini, majelis-majelis saya itu anak binaan saya sekolah minggu di tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, begitulah. Itu sekarang sudah jadi majelis gereja di Siantan, Ibu. Sampai saat ini, Wow, ya, puji Tuhan. Terima kasih, itulah Bu, kira-kira. wow, luar biasa sekali ya. Lihat nggak sih cara kerja Tuhan kayak gimana? Benar kan Amin. apa kayak kayak kata saya tadi kan, bahwa terkadang kita tuh ditempa sama Tuhan dengan cara yang rasanya kejam banget sih gitu ya. Bahkan tidak ada celah untuk bernafas. Ada Ya, begitu banyak kesesakan, semak belukar, dilukai. Loh, Pak Sewak tadi juga ngomong kan, dikecewakan. Bukan ya. dikecewakan sama orang lain, Pendeta Seni. dikecewakan sama sesama hamba Tuhan juga loh, gitu. Dikecewakan sama rekan kerjanya. Sudah didoakan bersama-sama, ternyata tidak jadi pemutusan. Nah, dari hal-hal ini, kita tahu pada akhirnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ya kan? Kita percaya itu. Pada akhirnya kita juga akan tahu kok, kalau Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi dia. Ya kan? Kita tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah merancangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Kok sukar sih Tuhan? Kok jalannya sesak sih Tuhan? Sejak kapan jalan ikut Tuhan itu kayak jalan tol? Gak pernah. Tuhan sendiri gak pernah ngomong gitu. Ikut Tuhan. Kan bahkan lagu sekolah minggu nih. Gara-gara ini Pak Guru, karena ngomongnya sama Pak Guru ya. Diawali dari sekolah minggu juga kan. Ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar itu menuju kepada api neraka. Yang sempit menuju ke rumah Bapa. Mana jalan yang kamu pilih?
kisah dari Pak Syawal ini sebetulnya harusnya menjadi refleksi buat kita. Tuhan, kenapa Tuhan memberi aku banyak kesukaran? Kenapa Tuhan banyak memberi aku kesesakan? Kenapa Tuhan banyak memberi aku tantangan dan challenge yang tidak mudah? Bahkan sampai aku pun untuk bernafas susah rasanya. Tapi justru di situ proses pendidikan, proses pendewasaan, proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan itu adalah Tuhan yang cinta proses. Kalau kamu Amin. diproses saat ini, rasanya nggak enak, rasanya susah, rasanya menyesakkan. Bayangkan, ketika Tuhan sudah melihat saat yang tepat, keadaan berbalik 180. Apa Amin. itu mustahil buat Tuhan sih? Enggak. Itu loh Pak Syawal udah membuktikan kok. Dari kisah Pak Syawal sendiri, kita bisa belajar banyak hal. Pelayanan yang dia kerjakan, bagaimana dia harus berjibaku sebegitu luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan izinkan sebuah pelayanan datang dalam kehidupannya, melayani melalui pendidikan. Sampai akhirnya semua boleh berjalan. Dan kita bersyukur ya, 1 Mei menjadi hari yang bersejarah. 1 Mei 2025 menjadi hari yang bersejarah buat GKMI di Sinta. Kita punya Yang tak, GKMI yang baru di Siantan, di eh, yang Pontianak. Luar biasa. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kisah Pak Syawal ini harusnya menjadi refleksi yang baik untuk kita. Nah, saya nggak eh, bisa berkata-kata lebih lanjut, Pak. Tapi bolehkah Bapak memberikan pesan di ulang tahun PIPKA yang ke-60 ini? Bolehkah juga Bapak mengirimkan sebuah pesan, sebuah kesan juga, tidak hanya untuk PIPKA lovers, tetapi juga untuk kekasih muria, dan barang siapa saja yang sedang menyaksikan tayangan ini. Adakah pesan dari Bapak? boleh, siap. Terima kasih, Bu. Eh, apakah saya masih diizinkan ada satu kesaksian indah, Bu, untuk pekerjaan Tuhan di Siantan sebelum saya closing statement-nya? Boleh, 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 boleh. Ya, ya. 2005, saya mulai GKMI itu 2003 Januari, uh, September 1 September 2002 2002 September 2002 mulai GKMI. Itu dengan status gedung disewakan oleh Yayasan PIPKA. Puji Tuhan 2005 kami keberkatan gedung baru beli, walaupun itu rumah petak. Ibadah perdana semangat sekali jemaat, Bu. Tetapi hari Minggu ibadah perdana, hari Senin kami didatangi Interpol. Karena ada surat kaleng yang ditujukan ke pihak kepolisian bahwa ada sebuah gereja aliran sesat. Itulah kami dituduh seperti demikian. Kami dapat surat kaleng yang menandatangani 27 orang. Ya, berkat Tuhannya luar biasa sekali, ya tantangan masih ada. Tahu-tahu Interpolnya itu adalah saudara kita Batak juga. Dan 2 anaknya itu adalah murid saya dan ada dalam pembinaan saya. Jadi saya pun terkaget-kaget, Pak polisi itu cari Pak pendeta, saya pun turun sebagai seorang gembala, dia bingung, kok gembala kayak begini, tidak meyakinkan banget. Saya juga nggak yakin kalau dia polisi, dan kemudian sekali dilihat, itu kan saya di dinding ada gambar-gambar bekas Natal-Natal, kegiatan Natal, dia bilang, loh ini anak saya, iya, ini gereja yang di situ ya? Iya Pak, kami di situ kemarin, sekarang beli gedung sini. Wah, kenapa ini ada surat kaleng yang menyatakan ini gereja sesat? Oh, saya nggak tahu Pak, siapa Pak? Ya, Pak polisi pun secara SOP dia berkata gini aja, Pak pendeta, kita selesaikan di kantor polisi. Akhirnya oleh pihak kepolisian kami diadakan pertemuan dengan masyarakat yang menolak, difasilitasi di kantor kelurahan di Siantan, di tempat kami ada gereja itu. Nah, begitu itu kesimpulannya kami diundang untuk sosialisasi, komunikasikan dengan masyarakat yang keberatan. Saya ingat jamnya diundang kami jam 9, tanggalnya saya lupa, jam 9 pagi. Saya datang 9 kurang 15. Saya mau datang lebih awal. Jadi saya tunggu sampai jam 9 belum ada yang datang. Sampai jam 10 tidak ada yang datang. Sampai jam 10 lewat 15.
Jadi 1,5 jam kami nunggu dari pihak kepolisian, dari pihak kecamatan, Koramil, semua udah ngumpul. Yang 27 orang itu, Bu, tidak ada yang datang. Jadi ketika itu akhirnya pihak Kapolsek berkata, gini Pak, nanti kami pihak kepolisian akan bikin surat undangan kali kedua. Kalau mereka tidak merespon, Pak Sawal lanjut. Tapi kalau mereka merespon, kita bicara. Siap, saya bilang. Akhirnya saya tunggu suratnya nggak datang, saya yang pergi kantor polisi. Pak, bagaimana suratnya? Udah, sekarang Pak Sawal jalan terus. Sampai hari ini, Bu, puji Tuhan, 2010, kami sudah kesulitan tempat. Oh, ada banyak pekerjaan Tuhan, Bu, yang Tuhan kerjakan. Nanti kalau saya ceritakan itu luar biasa. Nah, sebagai closing statement untuk di hari ulang tahun PIPKA hari ini, saya sebagai pribadi, ya beda memang pelayanan PIPKA yang ada di wilayah Kalimantan Barat, khususnya kami, di wilayah kami yang merintis dari anak-anak SMP untuk, bukan berarti tidak percaya Tuhan pelihara, untuk kehidupan hamba Tuhan ya saya harus mandiri mencari sendiri. Cabang-cabang PIPKA di tempat lain, jemaatnya mungkin sudah dewasa, sudah bisa menghidupi hamba Tuhan. Tapi kalau untuk kami, ya bagaimana anak-anak SMP, saya bina anak SD, ya yang belum ada kolektor, belum bisa memberi. Jadi sejak saat itulah saya mengajar untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya untuk berjalannya operasional. Nah, itu juga yang pertama. Yang kedua, kenapa saya ngomong ini? Karena saya guru. Nah, kemudian di dunia pendidikan itu juga saya bisa menjangkau anak-anak. Maka di hari ulang tahun yang ke-60 PIPKA, ya bersyukur setiap siapa-siapa yang Tuhan kirimkan kepada PIPKA untuk menjadi pionir pelayanan di pedalaman-pedalaman. Karena di Kalimantan Barat cukup banyak, Ibu, cabang-cabang PIPKA yang terbagi ke dalam 3 koordinator wilayah. Saya koordinator wilayah bagian pertama di Pontianak. Itu cukup banyak yang notabene jemaatnya kurang lebih. Nah, jadi di hari ulang tahun ini, biarlah PIPKA juga terus bersyukur untuk rekan kerja yang ada di ujung-ujung pelayanan, di ujung-ujung ya pelosok pelayanan itu. Nah, jadi terus maju untuk Yayasan PIPKA. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Segenap tantangan pasti ada, tetapi tanpa disadari hari ini PIPKA sudah usia 60 tahun. Pasti Tuhan pelihara terus sampai selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun untuk Yayasan PIPKA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, luar biasa. Kita bener kan? Apa kata saya? Kita mendengar sebuah kisah. Kisah perjuangan yang tidak mudah. Banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan. Tetapi halangan, rintangan, tantangan itu bukan menjadi satu-satunya penghalang untuk kamu bisa melihat Tuhan bekerja. Pada akhirnya, ketika Tuhan sudah bekerja, siapa yang dapat menggagalkannya? Amen. Bahkan sudah mau ditutup pun tuh ya, udah dikirim surat kaleng pun, masih loh Tuhan proteksi. Ya. Gila, nggak luar biasa. Kita bersyukur sekali boleh mendengar kesaksian dan cerita dari Pak Syawal hari ini. Terima kasih Pak Syawal untuk kisahnya. Terima kasih untuk uh, apa ya pencerahan yang begitu luar biasa. Kita boleh juga dibangun secara iman, menyadari bahwa setiap tantangan yang kita hadapi itu nggak seberapa. Hanya kita perlu mengingat bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Sampai Amen. saatnya tiba nanti, Tuhan akan menunjukkan kepada kita rencananya yang indah di dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyaksikan God's Calling hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kita sudah sekian banyak episode nih ya, sekian banyak episode dan udah menjelang akhir-akhir nih ya dari episode God's Calling spesial 60 tahun PIPKA. Kita bersyukur sekali kita boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dan saya berharap sekali Kekasih Muria boleh menangkap nilai baik dari apa yang kita perbincangkan sepanjang waktu ini. Dan terima kasih juga untuk PIPKA yang sudah mempercayakan kepada Radio Muria untuk boleh mewawancarai, untuk boleh ngobrol bareng dengan para pionirnya nih ya, orang-orang di balik layar, orang-orang yang ada di garda terdepan dalam hal penginjilan dan pelayanan bersama dengan PIPKA. Luar biasa, kiranya PIPKA juga semakin maju,
semakin diberkati dan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Akhir kata dari saya, Salsa, kami mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.